Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Elizabeth Ferawati Guru Siregar. Saya kelas 10 Farmasi Klinis Komunitas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Yang kedua, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan suatu objek atau fenomena yang didasari oleh hasil pengamatan. Dalam penyusunannya, teks ini memaparkan fakta yang jelas dan terperinci. Yang kedua yaitu struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klarifikasi atau definisi umum. Yang kedua yaitu isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 struktur, yaitu definisi umum berisikan. Yang kedua, struktur isi teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisi tentang penjelasan umum atau klarifikasi atau definisi umum. Yang kedua, isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, definisi umum berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Contohnya, nama Latin, kelas, dan asal-usul. Yang kedua, definisi bagian merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Yang ketiga, definisi manfaat merupakan perincian mengenai hal yang manfaat. Yang ketiga, penutup. Di dalam penutup terdapat mengenai kesimpulan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, ditulis dengan sempurna dan lengkap. Yang keempat, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang kelima, disajikan secara menarik. Yang keenam, berbobot dan disusunan logis. Yang ketujuh, teks laporan sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggolongan atau klarifikasi. Yang kedua, menentukan judul yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang kelima, menulis kalimat penutup. Yang keempat, menyusun isi laporan yang mengandung gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Untuk menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus menggunakan 5W tambah 1H. Sebagai berikut: what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Yang keenam, untuk menyusun teks laporan hasil observasi semakin menarik, kita harus menuruti syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, objek yang akan diamati harus menarik. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya dapat dimengerti. Terima kasih.